Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk perkuliahan kita di akuntansi biaya hari ini, materi pembahasannya adalah masih mengenai biaya overhead pabrik. Materi ini terkait dengan departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, seperti yang akan kita tahu, kalau kemarin kan dalam perusahaan manufaktur itu dia bisa terdiri dari beberapa departemen. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang konsultan itu dia dapat membebankan BOP berdasarkan departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan. Pokok bahasan kita hari ini adalah mengenai yang pertama, langkah-langkah bagaimana cara penentuan dari biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua adalah alokasi dari BOP per departemen pembantu ke departemen produksi, yang mana akan nanti ada dua subnya lagi, ada yang memperhitungkan timbal balik antar departemen pembantu dan ada yang tidak memperhitungkan timbal balik antara departemen pembantu. Terus yang ketiga adalah perhitungan tarif pembayaran BOP, terus nanti ada analisisnya, terus bagaimana cara nanti akuntansi biaya pabriknya, penentuan BOP berdasarkan variabel costing, sama akuntansinya seperti apa. Oke. Sebelum saya mulai, departementalisasi itu apa sih? Departementalisasi itu adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Jadi nanti ada beberapa bagian-bagian perusahaan yang mengerjakan satu kegiatan khusus, yang mana kegiatan tersebut akan melekat biaya di dalamnya. Manfaatnya apa? Manfaat dari departementalisasi BOP ini adalah untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan dalam harga pokok. Jadi nanti BOP yang dibebankan pada setiap departemen akan berbeda tergantung pada kegiatan dari departemen tersebut. Gitu. Jadi nanti nggak dibagi rata. Oke. Nah, yang pertama adalah langkah-langkah dalam penentuan penyusunan anggaran. Dalam penentuan tarif BOP atau biaya pabrik per departemen itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah penaksiran biaya pabrik langsung ke dalam penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk anggaran. Yang kedua adalah penaksiran BOP tidak langsung departemen, terus ada pendistribusiannya, terus ada menjumlah BOP dari yang yang mendapatkan anggaran ke anggaran per departemennya. Jadi nanti setelah ada biaya departemen langsungnya, terus nanti ada tidak langsung, baru kita distribusikan, terus nanti dijumlah. Itu adalah cara untuk menyusun anggaran. Nah, dalam penyusunan anggaran itu langkah-langkahnya dalam penyusunan anggaran itu dia ada 4 langkah lagi. Yang pertama adalah penaksiran biaya pabrik langsung departemen dan kapasitas dasar yang direncanakan untuk tahun anggaran. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, kemarin waktu di pertemuan kita yang minggu lalu itu saya sempat membahas mengenai biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Itu bedanya apa? Kalau misalnya biaya langsung departemen itu adalah biaya-biaya yang hanya dinikmati oleh departemen tertentu atau departemen yang bersangkutan. Tapi kalau untuk biaya tidak langsungnya itu adalah biaya-biaya yang dinikmati lebih dari satu departemen. Jadi nanti biasanya kalau untuk biaya tidak langsung ini berkaitan dengan biaya dari departemen pembantu. Nanti departemen pembantu itu biasanya akan dinikmati oleh departemen produksi atau departemen pembantu lainnya. Seperti itu. Nah, baik lagi ke dalam penyusunan anggaran biaya pabrik per departemen. Yang pertama, ini ya, dalam penyusunan penaksiran BOP langsung, departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan. Dalam menyusun anggaran, BOP dibagi dalam jadi dua golongan. Yang pertama tadi ya, departemen langsung dan tidak langsung. Di mana departemen langsung itu dibebankan kepada produk tertentu. Contohnya itu seperti upah tenaga kerja langsung. Jadi kalau upah tenaga kerja langsung kan otomatis dinikmati hanya oleh departemen tertentunya saja, tidak dinikmati oleh departemen-departemen lain. Nah, untuk BOP tidak langsung atau biaya tidak langsung departemennya, itu adalah jenis biaya yang manfaatnya itu dinikmati oleh beberapa departemen tadi. Contohnya seperti depresiasi. Kalau misalnya depresiasi itu kan otomatis
Ketika beberapa departemen dalam satu gedung, otomatis nanti manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Nah, untuk penghitungan dari tarif BOP per departemen produksi, BOP tidak langsung departemen itu harus didistribusikan dulu. Kalau misalkan untuk BOP yang langsung, bahkan itu langsung ya, otomatis dia maksudnya melekat pada langsung ke departemen tertentu gitu, langsung ke departemen satu udah aja, nggak ada sangkut pautnya dengan departemen lain. Tapi kalau untuk departemen tidak langsung, karena dia masa manfaatnya itu manfaat jasanya itu dia dinikmati oleh beberapa departemen, sehingga perlu dilakukan yang namanya pendistribusian biaya. Bagaimana caranya? Nah, kalau untuk nanti ada dua, nanti apakah si manfaat itu dinikmati hanya oleh departemen produksi atau dinikmati oleh atau ada juga departemen pembantu lainnya yang menikmati manfaat tersebut. Nanti akan berbeda caranya dalam penganggarannya. Nah, langkah pertama dalam penyusunan anggaran BOP per departemen itu adalah menaksir berapa biaya langsung departemennya pada tingkat kapasitas yang direncanakan. Berarti nanti kalau kita ngomongin anggaran, berarti kita ngomongin proyeksi ya, atau perkiraan. Nah, langkah pertama itu adalah memperkirakan berapa sih BOP langsung departemennya. Nah, ini adalah langkah pertama, menaksirkan BOP langsung departemennya atas dasar anggaran yang direncanakan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Oke. Setelah langkah kedua dilakukan, terus langkah selanjutnya adalah menaksir BOP tidak langsungnya. Nah, nanti karena tadi langkah pertama kita udah menaksir BOP langsung, langkah kedua adalah menaksir BOP yang tidak langsung yang dikeluarkan dalam tahun anggaran. Nah, untuk BOP tidak langsung departemen ini kemudian nanti akan didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Atas dasar distribusinya itu bisa jadi kalau misalkan BB tidak langsung departemen ya, contohnya seperti biaya depresiasi gedung. Kalau biaya depresiasi gedung nanti dasar pendistribusiannya bisa dari meter luas persegi yang digunakannya. Jadi misalkan untuk departemen A dia menggunakan 1000 meter gitu kebanyakan ya. Misalkan departemen A dia menggunakan 50 meter, terus departemen B dia menggunakan 30 meter. Maka nanti dasar pendistribusian biayanya berdasarkan pada luasan luasan bangunan yang digunakan oleh departemen tertentu. Terus untuk biaya reparasi dan pemeliharaan gedung itu juga sama, melekat pada tempatnya. Kalau gaji gaji tidak langsungnya yang dinikmati oleh beberapa departemen itu berdasarkan pada jumlah karyawannya. Terus ada biaya angkut bahan baku, itu pada dasar pendistribusiannya adalah biaya bahan bakunya. Terus untuk PBB atau pajak bumi dan bangunan itu dasar distribusiannya adalah perbandingan harga pokok aset tetap dalam tiap departemen atau perbandingan meter luas persegi. Jadi bisa berdasarkan pada harga pokok aset atau misalkan pada luasan gitu. Rata-rata kebanyakannya menggunakan luasan. Oke, itu adalah untuk penaksiran dari BOP tidak langsung departemennya. Nah, langkah ketiga itu adalah mendistribusikan BOP tidak langsung ke departemen-departemen yang memiliki manfaatnya. Yang tadi ya, udah menentukan tarif, BOP tidak langsung itu langsung didistribusikan kepada departemen-departemen yang memiliki manfaatnya. Baik itu hanya dimanfaatkan oleh departemen produksi maupun ada departemen pembantu lainnya memanfaatkan jasa dari BOP tersebut. Nah, langkah yang terakhir itu adalah menjumlah. Jadi setelah kita mengetahui berapa penaksiran BOP langsungnya, terus sudah ada BOP tidak langsungnya, terus setelah didistribusikan, langkah terakhir adalah menjumlah BOP per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemennya. Itu adalah langkah-langkah dalam penyusunan anggaran. Terus untuk mengalokasikannya, materi kedua adalah tentang alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Ini hanya ke departemen produksi, tidak ada departemen pembantu lainnya yang menggunakan jasa dari departemen pembantu ini. Nah, setelah anggaran BOP per departemen itu disusun, nah langkah selanjutnya itu adalah menentukan tarif BOP per departemen yang mengalokasikan biaya oleh pabrik departemen pembantu ke departemen produksi.
gitu kan, yang menikmati jasa dari departemen pembantu tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan tarif BOP pabrik, BOP itu biasanya dihitung untuk departemen-departemen produksi. Karena pengolahan bahan baku itu biasanya kan terjadinya di departemen produksi. Nah, oleh karena itu biaya BOP akan dibebankan kepada produk itu tidak hanya terdiri dari biaya yang terjadi dalam departemen produksi saja, itu kan, namun bisa terjadi BOP dari departemen pembantu itu akan melekat pada harga pokok produknya, sehingga penghitungan atau penentuan tarif BOP-nya pun akan akan mencangkup biaya overhead pabrik dari departemen pembantunya. Begitu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada 2 metode. Ada metode langsung dan metode bertahap. Metode langsung ini biasanya digunakan apabila departemen manfaat dari departemen pembantu itu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, gitu kan. Tidak ada departemen pembantu lainnya yang menggunakan manfaat tersebut, gitu. Jadi itu bisa langsung menggunakan metode langsung. Kalau metode bertahap ini adalah metode bertahap ini digunakan bila jasa dari departemen pembantu itu digunakan juga oleh departemen pembantu lainnya, gitu. Jadi nggak cuma departemen produksi aja, tapi ada departemen pembantu lainnya. Oke. Nah, ini ada kita akan membahas mengenai metode yang bertahap ya, karena kalau untuk langsung nanti juga ada. Kalau metode bertahap ini juga ada dua pembahasan. Ada yang pertama itu memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Jadi misalkan departemen pembantu A sama departemen pembantu B, ternyata hasil jasa dari dua departemen ini saling menikmati dua-duanya, gitu. Maka nanti ada jasa timbal baliknya. Nah, kalau misalkan di antara departemen pembantu ini yang tadi ada transfer jasa secara timbal balik. Misalkan departemen A, jasa departemen A digunakan oleh departemen B, terus jasa departemen B juga digunakan oleh departemen A. Dalam penentuan tarif BOP-nya akan diperhitungkan alokasi biaya BOP antar departemen pembantu tersebut, gitu kan. Sebelum nanti BOP departemen pembantu akhirnya dialokasikan seluruhnya kepada departemen produksi. Jadi nanti kalau misalkan ada departemen pembantu lainnya yang menggunakan jasa dari departemen pembantu, maka pendistribusian pertama kalinya itu bukan langsung ke departemen produksi, tapi ke departemen pembantunya dulu. Gitu. Jadi nanti setelah ke departemen pembantu lainnya udah beres, baru mendistribusikan ke departemen produksi. Jadi dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, biaya itu dibagi menjadi 2 golongan. Ada biaya langsung, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung, sebentar ya. Kalau biaya langsung tadi jelas ya, itu dinikmati oleh departemen tertentu, jadi nggak dinikmati oleh departemen lain. Nah, untuk biaya tidak langsung itu tadi kan dibagi kepada departemen-departemen yang menikmatinya, baik itu departemen produksi ataupun departemen pembantu. Jadi istilahnya itu untuk yang dipakai untuk penentuan dari tarif BOP ini, nanti kita akan menggunakan beberapa istilah. Yang pertama adalah distribusi biaya overhead. Nah, itu apa? Nah, distribusi ini adalah menggambarkan pembagian biaya overhead pabrik tidak langsung departemen kepada departemen-departemen yang menikmatinya. Gitu. Jadi nanti pemisahan atau pembagian BOP kepada departemen-departemen yang mau menikmatinya itu adalah distribusi dari biaya overhead pabrik. Nah, setelah biaya langsung dan tidak langsung departemen itu dikelompokkan dalam masing-masing departemen, jadi udah dikumpulin nih departemen A, departemen B, departemen C, dan yang lainnya, maka langkah selanjutnya itu adalah penentuan dari tarif BOP, yaitu adalah membagikan biaya overhead pabrik departemen pembantu kepada departemen produksi.
atau kepada departemen-departemen pembantu lainnya. Itu kan. Nah, untuk menggambarkan pendistribusian atau apa namanya pembebanan penentuan tarif BOP ini itu namanya adalah alokasi. Jadi nanti udah didistribusikan nih, udah dianggarin yang pertama pendistribusian BOP ini. Pertama itu adalah menganggarkan dulu si apa namanya biaya-biaya BOP pembantunya itu disebarkan, baru nanti dialokasikan. Nanti berdasarkan penentuan tarifnya. Nah, yang terakhir adalah pembebanan biaya operasi pabriknya. Untuk kepentingan penentuan tarif BOP pabrik, jumlah biaya operasi pabrik departemen setelah alokasi BOP dari departemen pembantu, kemudian nanti akan dibagi dengan dasar pembebanan yang menggunakan yang digunakan masing-masing departemen produksi. Nah, atas dasar tarif dari BOP ini dibagikan kepada produk di departemen produksi. Jadi nanti ditentukan tarifnya itu adalah namanya adalah pembebanan biaya dari operasi pabriknya. Yang nanti ada 3 langkah. Yang pertama adalah mendistribusikan dulu, di mana mendistribusikan itu adalah yang tadi ya menyebarkan anggaran BOP. Jadi semuanya berdasarkan anggaran BOP departemen pembantu A ke departemen pembantu lainnya dan departemen produksi. Terus nanti mengalokasikan biaya operasi pabriknya, nanti udah gitu mengalokasikan itu nanti menentukan tarifnya berapa, sudah gitu baru dibebankan biayanya. Nah, kalau misalkan itu adalah untuk metode bertahap yang memperhitungkan timbal balik. Nah, untuk yang tidak memperhitungkan ini harusnya yang tidak memperhitungkan belum saya lupa. Nah, ini harusnya tidak memperhitungkan jasa timbal balik ya. Bentar ya, saya lupain dulu. Yang tidak. Oke. Nah, ini adalah metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik. Nah, kalau misalkan dalam praktiknya itu kan kalau metode apa namanya metode yang biasanya dipakai nih dalam perusahaan-perusahaan itu yang kebanyakan yang dipakai itu adalah digunakan itu adalah metode urutan alokasi yang diatur, karena itu biasanya tersusun itu kan karakteristiknya. Untuk metode urutan alokasi yang diatur itu adalah yang pertama biaya operasi pabrik pembantu itu dialokasikan secara bertahap. Jadi nanti dari departemen A ke departemen berapa nanti mengalir seperti ada alirannya gitu kan. Terus yang kedua adalah alokasi biaya departemen pembantu itu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga nanti arus dari biaya itu menuju ke satu arah. Misalkan nanti dari departemen pembantu nanti endingnya adalah di departemen produksi gitu. Jadi nanti pembebanannya itu pertama semua ke departemen pembantu dulu, yang lainnya sudah gitu baru ke departemen produksi. Nanti diatur sedemikian rupa sehingga nanti alur biayanya itu isinya dari hulu ke hilir gitu. Jadi nanti hulunya itu adalah departemen pembantu yang memiliki biayanya, hilirnya adalah departemen produksi gitu. Terus nanti ada pedoman umum di dalam mengatur urutan alokasi BOP departemen pembantu itu ada beberapa untuk pedoman umumnya. Yang pertama itu adalah BOP departemen pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen-departemen lain dialokasikan pada urutan pertama. Jadi nanti berdasarkan dari departemen pembantu mana yang jasanya paling banyak dipakai gitu. Terus yang kedua adalah urutan alokasi biaya dapat juga didasarkan pada urutan besarnya biaya overhead dalam masing-masing departemen pembantu. Itu juga menjadi dasar atau pedoman umum untuk mengatur. Terus yang ketiga adalah departemen pembantu yang paling banyak menerima jasa dari departemen pembantu lainnya diletakkan paling akhir dalam proses alokasi biaya. Jadi nanti departemen pembantu itu susunannya seperti itu, nanti baru departemen
produksi. Nah, untuk karakteristik yang keempat itu adalah selama melakukan alokasi BOP itu harus memperhatikan pedoman-pedoman yang tadi. Yang pertama, selain yang tadi, ini ada dua lagi. Yang pertama adalah tidak diadakan alokasi BOP ke dalam departemen yang biaya overhead pabriknya itu telah habis dialokasikan ke departemen lain. Jadi kalau udah habis itu nggak ada alokasi lagi. Misalkan alokasi dari departemen A nih, ternyata dia sampai dengan departemen C itu alokasinya habis, berarti kan nanti departemen selanjutnya itu tidak ada pengalokasian untuk BOP dari departemen A. Terus yang kedua adalah departemen-departemen pembantu itu saling memberikan jasa. Itu bila jumlahnya tidak material dan saling mengkompensasi itu tidak dilakukan yang namanya alokasi biaya. Jadi kalau misalkan departemen A, jasa departemen A digunakan oleh departemen B, terus jasa departemen B digunakan oleh departemen A, bila nominalnya itu tidak material, atau misalkan penikmatan jasa manfaat itu hanya sedikit, terus saling mengkompensasi, berarti itu tidak ada pengalokasian. Diasumsikan bahwa BOP BOP tiap departemen itu mewakili alokasinya, gitu kan. Itu adalah metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Nah, sekarang adalah perhitungan tarif pembebanan BOP. Nah, untuk untuk penyusunan tarif itu sebenarnya hampir sama dengan materi kayak tadi beberapa minggu yang lalu ya. Yang pertama adalah penentuan dasar untuk pendistribusiannya. Dasar mendistribusikannya kita mau berdasarkan apa? Jadi kayak misalkan untuk departemen A mungkin berdasarkan tadi luas wilayah atau misalkan luas bangunan yang digunakan, atau bisa menggunakan kalau departemennya ada departemen tenaga listrik bisa berdasarkan pada daya atau kapasitas listrik yang digunakan oleh tiap departemen, itu bisa. Jadi yang pertama adalah penentuan dari dasar pendistribusian BOP tiap departemen. Bisa jadi tiap departemen pembantu itu dasar pembagian atau penentuan dasar distribusinya itu bisa berbeda. Nah, yang kedua adalah mengalokasikan BOP departemen pembantu yang dianggarkan. Nah, setelah kita menentukan dasar pendistribusiannya, kita akan mengalokasikan BOP dari departemen pembantu yang dianggarkan tersebut. Jadi kan udah ada dasarnya nih, pendistribusinya berdasarkan apa, baru kita alokasikan. Nah, yang ketiga adalah mengalokasikan BOP departemen pembantu ke dalam departemen pembantu dan departemen produksi lainnya. Jadi nanti setelah ada dasarnya, terus kita menghitung berapa alokasinya, baru kita alokasikan ke departemen-departemen terkait. Itu adalah cara penyusunan dari tarif penyusunan dari tarif BOP. Nah, yang tadi ya, jika tarif BOP itu kan biasanya ditentukan di awal tahun ya. Tadi kan kita sudah menentukan tarifnya. Maka selama tahun anggaran itu berarti seluruh pesanan atau proses produksi yang dilakukan itu harga pokok produknya itu didasarkan pada BOP yang ditentukan di awal. Gitu kan. Nah, BOP yang sesungguhnya terjadi itu dikumpulkan dan dicatat selama tahun anggaran supaya nanti pada akhir tahun itu dapat dianalisa atau dilakukan perbandingan antara BOP yang dibebankan yang berdasarkan taksiran tadi dengan yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk dapat membandingkan biaya overhead pabrik yang dibebankan atas dasar tarif dengan yang sesungguhnya terjadi, maka ada langkah-langkah. Yang pertama ini yang pertama adalah mengumpulkan jumlah tiap jenis BOP yang sesungguhnya terjadi dalam masing-masing departemen. Jadi tiap departemen itu kan bisa jadi memiliki jenis BOP yang berbeda, sehingga nanti perlu dilakukan akunnya pun nanti akan berbeda. Ini berpengaruh terhadap pengakuntansiannya ya. Gitu. Terus yang kedua adalah mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar alokasi dan alokasi BOP. Jadi nanti mengumpulkan data-data yang sesungguhnya tadi dari yang pertama BOP yang sesungguhnya terjadi itu nanti dikumpulkan berdasarkan dengan dasar alokasinya. Tadi berdasarkan alokasinya itu berdasarkan jumlah karyawan atau luas tanah atau misalkan kapasitas daya listrik yang lainnya. Dan alokasi BOP yang tadi ya. Terus yang ketiga adalah mengalokasikan BOP sesungguhnya ke dalam departemen pembantu. Nah, mengalokasikan BOP sesungguhnya tadi itu udah ada nih alokasi dari BOP sesungguhnya ke departemen pembantu. Itu sama sih penghitungannya berdasarkan tarif ya.
Gitu. Terus yang keempat adalah membandingkan BOP sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi. Dan yang kelima adalah menganalisis selisih dari BOP per departemen. Itu adalah langkah-langkah dalam menganalisis BOP per departemen. Nah, terus ada akuntansi biaya dari BOP. Akuntansi biayanya seperti apa? Ada 4. Yang pertama adalah pembebanan BOP kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi dalam menentukan langkah pertama dalam akuntansi biaya over pabrik adalah menentukan BOP yang ditentukan di muka. Seperti menghitung penentuan harga pokok di beberapa metode sebelumnya atau misalkan di materi sebelumnya. Yang terkait dengan BOP, hal yang pertama kali dilakukan adalah kita menjurnal atau mencatat BOP BOP suatu pesanan atau suatu produk proses produksi itu berdasarkan dengan tarif yang ditentukan di muka. Itu adalah langkah pertama. Nah, langkah yang kedua adalah pengumpulan BOP yang sesungguhnya terjadi. Untuk pengumpulan BOP yang sesungguhnya terjadi itu biasanya ditampung dalam rekening biaya over pabrik yang sesungguhnya dalam 1 tahun, dan rekening itu dirinci lagi sesuai dengan pembagian departemen pembantu dan departemen produksi. Jadi nanti sudah ada biayanya nih, BOP yang sesungguhnya terjadi, nanti didistribusikan, dirinci lagi untuk departemen A apa aja BOP yang sesungguhnya ini, departemen B apa aja BOP yang sesungguhnya, terus departemen C dan yang lainnya. Nah, untuk akuntansi BOP sesungguhnya ini dia ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah atas dasar berbagai macam pembukuan itu dicatat dulu. Jadi nanti kan mencatat dulu BOP yang sesungguhnya terjadi. Nanti langkah pertama ada pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi, yang mana jurnalnya itu kan BOP yang sesungguhnya terjadi pada berbagai rekening yang dikreditkannya. Terus bukti pembukuan terjadi pada BOP pabrik itu dicatat pula dalam buku pembantu, yaitu dalam rekening jenis biaya over pabrik tiap-tiap departemen. Untuk memungkinkan pencatatan jenis biaya pada tiap-tiap departemen, bukti pembukuan harus diberi nomor kode rekening yang menunjukkan departemen dan jenis biayanya. Misalnya, contohnya ya, misalkan departemen pembantu dan departemen produksi itu diberi kode misalkan 500 departemen A, 501 departemen B, gitu kan. Nah, jadi nanti setiap pengumpulan biayanya itu diberi identitasnya. Oke, terus langkah yang ketiga itu adalah bukan langkah yang ini ya, masih dalam pembahasan pengumpulan BOP sesungguhnya. Langkah yang ketiga itu adalah setiap bulan jenis biaya pada tiap-tiap departemen itu dijumlah, kemudian dibuat daftar BOP yang sesungguhnya. Jadi nanti udah dikumpulin nih per departemennya, nanti dijumlah. Terus udah gitu langkah yang keempat adalah atas dasar tarif BOP, kemudian nanti akan dibuat jurnal untuk memindahkan BOP yang dikumpulkan ke dalam BOP per departemennya. Jadi nanti didistribusikan. Tadi kan kita ditampung dulu dalam satu rekening nih, untuk BOP yang sesungguhnya terjadi, semua beban-beban biaya-biaya over pabrik itu ada di rekening BOP yang sesungguhnya terjadi ini dalam satu. Nanti baru didistribusikan ke departemen, misalkan BOP yang sesungguhnya untuk departemen A, BOP yang sesungguhnya departemen B, BOP departemen sesungguhnya departemen C pada BOP yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Nah, yang terakhir, terus setelah daftar BOP sesungguhnya disusun, kemudian nanti dibuat daftar alokasi BOP yang sesungguhnya. Itu sama sih. Jadi mendistribusikan dari BOP. Gitu. Tadi kan untuk yang kelima, yang keempat itu kan dia mendistribusikan BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk yang terakhir itu nanti didistribusikan pendistribusiannya gitu. Jadi nanti ada BOP yang sesungguhnya terjadi di departemen A. Misalkan ya ini mencatat untuk departemen C misalkan. Nanti kan departemen C itu dia akan menerima distribusi BOP dari departemen A dan departemen B. Nanti jurnal untuk distribusiannya atau menerima distribusi biaya dari departemen lain, itu jurnalnya adalah BOP sesungguhnya terjadi di departemen A, terus BOP sesungguhnya terjadi di departemen B, itu didebit pada BOP sesungguhnya terjadi di departemen C. Itu dicatat di departemen C. Gitu. Untuk departemen A-nya nanti mencatatnya dicatat ya. Itu dicatat di departemen C.
Oke, langkah ketiga dalam akuntansi BOP ini adalah menutup BOP yang dibebankan ke rekening BOP yang aslinya terjadi. Jadi ini mau udah belajar lah ya, langkah ketiga sama langkah keempat itu kan di beberapa metode yang lain, beberapa materi sebelumnya juga kita udah membahas. Nanti BOP yang dibebankan itu akan kita tutup ke rekening yang sesungguhnya terjadi. Jurnalnya juga sama. Terus nanti untuk penentuan lebih kurangnya nanti kan ada selisih ya. Kalau misalkan selisih pembebanan baik itu lebih ataupun kurang nanti juga akan dijurnal kepada BOP yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Ini untuk akuntansi dari biaya overhead pabriknya. Nah, sekarang kita akan melakukan penentuan tarif BOP berdasarkan dengan metode variable costing. Yang tadi dalam variable costing produk itu kan biasanya hanya dibebani biaya-biaya yang sifatnya variabelnya aja, atau misalkan terkait dengan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan. Contohnya itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP yang sifatnya variabel. Kalau BOP tetap itu tidak akan diperhitungkan. Nah, untuk penghitungan tarif BOP variabel itu dihitung berdasarkan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama adalah BOP langsung departemen itu dipisahkan ke dalam departemen variabel dan departemen tetap. Jadi nanti dipisah sifatnya, mana yang masuk ke departemen variabel, mana yang masuk yaitu biaya variabel dan mana yang biaya tetap untuk departemen langsung. Terus nanti departemen langkah kedua itu BOP departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lainnya dan departemen produksi. Jadi nanti alokasinya berdasarkan kuantitas berapa banyak, karena kan biasanya beda-beda ya penggunaannya, kayak misalkan listrik, departemen sumber tenaga, misalkan perusahaannya itu dia ada departemen listrik. Nah, departemen listrik itu kan biasanya antara departemen kan beda ya penggunaannya gitu. Bisa jadi departemen produksi itu akan menggunakan listrik lebih banyak ketimbang departemen lainnya, sehingga nanti pembebanan biaya overhead pabriknya pun akan berbeda berdasarkan dengan jumlah yang dikonsumsinya. Terus langkah ketiga adalah BOP variabel departemen produksi serta ditambah dengan BOP variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu itu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif BOP variabel. Gitu. Jadi nanti udah dapat sudah dialokasikan, nanti kita tinggal bagi dengan dasar pembebanannya apa gitu, apakah berdasarkan dengan luas atau misalkan berdasarkan jumlah karyawan atau dengan yang lainnya, baru kita menentukan tarif, dapat diketahui berapa sih tarif dari BOP variabelnya. Terus tadi kita udah menghitung tarif, bagaimana cara menentukan tarifnya. Sekarang kita bagaimana akuntansi BOP dalam metode variable costingnya. Nah, untuk yang tadi ya, karena kita dalam akuntansi biaya itu ada dua metode, ada metode variable costing dan full costing. Jadi perbedaan dari akuntansi BOP, variable costing dan full costing itu yang pertama. Metode variable costing itu dipisahkan menurut perilaku biaya yang hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Jadi dipisah mana yang sifatnya variabel atau berubah, biaya itu berubah berdasarkan dengan apa? Perubahan biaya tersebut ada pengaruhnya terhadap perubahan volume atau tidak. Jadi nanti dipisah berdasarkan ada biaya variabel dan biaya tetapnya. Contoh yang kedua adalah variable costing itu menghendaki pemisahan biaya variabel dan biaya tetap, maka alokasi dari departemen pembantu ke departemen pembantu lainnya serta departemen produksi itu harus selalu memisahkan unsur biaya tersebut. Jadi nanti dalam pemisahannya pun pendistribusiannya atau pengalokasian dari biaya pabrik pembantu ke departemen yang lainnya itu tetap harus dipisahkan, mana biaya variabelnya dan mana biaya tetapnya, itu tetap tidak boleh digabung. Dan yang terakhir adalah BOP yang dibebankan kepada produk itu atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah BOP variabel. Gitu, jadi hanya BOP variabelnya aja. Oke, nah untuk nanti akan saya kirimkan contoh soal untuk menggambarkan alur dari metode
dari metode pendistribusian atau departementalisasi biaya offline public ini nanti akan saya kirimkan dalam bentuk PDF. Untuk materinya mungkin sekian. Bila ada yang kurang jelas atau yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.